Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah yang benar-benar tidak terduga. Kisah seorang perempuan muda yang bekerja jauh dari kampung halamannya, dan pada akhirnya dinikahi oleh majikannya sendiri, seorang pria Arab berusia 62 tahun. Apa yang terjadi di malam pertama pernikahan membuat hidupnya berubah secara drastis, dan bukan seperti yang kalian bayangkan. Kisah ini penuh dengan kejutan, ketulusan, dan pelajaran berharga tentang cinta, penghormatan, dan perhatian yang tulus. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, dramatis, dan inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat menyimak. Namaku Nur, seorang perempuan berusia 24 tahun. Aku tumbuh di desa sederhana di Jawa Timur, hidup dalam keluarga yang selalu menekankan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan kesabaran. Sejak lama, aku mengetahui bahwa masa depanku akan bergantung pada kemampuan untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman. Pilihan untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi bukanlah keputusan yang mudah, tetapi merupakan langkah yang realistis demi masa depan keluargaku. Perjalanan ke Riyadh menandai babak baru dalam hidupku. Dari pertama kali menjejakkan kaki di bandara, aku langsung disadarkan akan perbedaan dunia yang akan kulalui. Suhu panas yang ekstrim, arsitektur yang megah namun sunyi, dan bahasa asing yang hampir sepenuhnya berbeda membuatku harus menyesuaikan diri dengan cepat. Di dalam diriku, aku bertekad untuk selalu menjaga sikap, beradaptasi, dan menjalani setiap instruksi sebaik mungkin. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena tanggung jawab yang kupikul bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk keluargaku yang mengandalkanku. Sesampainya di rumah majikanku, aku bertemu dengan Tuan Farhan, seorang pria Arab berusia 62 tahun. Ia adalah pria yang tegas, disiplin, dan hidupnya sangat teratur. Rumahnya besar, terdiri atas beberapa lantai, dengan perabotan mewah dan halaman luas yang rapi. Namun di balik kemegahannya, rumah itu terasa sunyi, seperti menunggu seseorang untuk menghidupkan setiap sudutnya. Kehidupan Tuan Farhan tanpa istri atau anak telah membentuk rutinitas yang sangat tertata. Kehadiranku di rumah ini tidak hanya berarti pekerjaan, tetapi juga menjadi elemen baru dalam ritme hidupnya yang sudah stabil selama bertahun-tahun. Hari-hari pertamaku di rumah itu dipenuhi dengan adaptasi dan pengamatan. Pekerjaanku dimulai sejak pagi, membersihkan seluruh ruangan, mengepel lantai, merapikan kamar tidur majikan, menata ruang tamu, mengelap perabotan, hingga memastikan halaman tetap bersih. Tidak ada satupun ruangan yang boleh terabaikan, karena setiap ketidaksempurnaan akan terlihat jelas oleh majikan. Pada saat yang sama, aku harus belajar membaca pola hidupnya. Ia jarang berbicara secara panjang, tetapi sikap dan gerak tubuhnya memberi banyak petunjuk tentang kebutuhannya. Dalam minggu pertama, aku sering merasa kewalahan. Rumah besar itu menuntut tenaga fisik, tetapi juga ketelitian mental. Aku harus selalu waspada agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun perlahan, aku mulai menemukan ritme yang sesuai. Aku belajar menyesuaikan diri dengan suhu panas, perbedaan waktu, dan pola hidup majikan. Aku memahami bahwa pekerjaan ini lebih dari sekadar membersihkan. Ini tentang menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ritme rumah yang telah lama terbangun. Seiring berjalannya waktu, majikanku mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menghargai ketekunan dan ketelitianku. Meskipun tanpa kata-kata, ia memberi perhatian kecil, mengatur perabot agar lebih nyaman, memastikan aku memiliki waktu istirahat, dan kadang hanya menatap hasil kerjaku dengan senyum halus. Aku menyadari bahwa keberadaanku mulai memengaruhi suasana rumah, menghidupkan ritme yang sebelumnya monoton dan sepi. Selain rutinitas harian, aku juga mulai mengurus tugas tambahan, seperti menjaga kebersihan area luar rumah, memeriksa perlengkapan dapur, menata kamar tidur tamu, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai jadwal. Adaptasi semacam ini menuntut ketelitian dan disiplin tinggi, tetapi seiring waktu, aku mulai menikmatinya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang memahami lingkungan dan orang yang tinggal di dalamnya. Aku mulai melihat rumah ini bukan sekadar tempat bekerja, tetapi sebagai bagian dari hidupku.
Setiap sudut rumah, setiap barang yang kusiapkan, dan setiap gerakan yang aku lakukan memiliki arti. Kehadiran majikanku yang hidup sendirian menuntut kepekaan ekstra dariku. Aku belajar untuk membaca tanda-tanda kecil. Kapan ia merasa nyaman, kapan ia ingin menyendiri, dan kapan aku harus menyesuaikan ritme agar semuanya tetap lancar. Minggu demi minggu, aku mulai merasa rumah ini menjadi tempat di mana aku juga bisa menemukan stabilitas dan keteraturan. Rutinitas yang padat membuatku lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih memahami pentingnya perhatian pada detail. Aku sadar bahwa tugasku bukan sekadar membersihkan dan merapikan, tetapi menjaga keseimbangan hidup majikan dan memastikan rumah tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Namun, di balik semua tanggung jawab itu, ada satu hal yang belum kulihat, niat majikanku terhadapku secara pribadi. Ia pria yang terhormat dan bijaksana, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kehadiranku bisa menimbulkan perubahan signifikan dalam hidupnya. Sementara aku sibuk beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan baru, sebuah keputusan besar sedang menunggu di masa depan, sesuatu yang akan mengubah hidupku secara tak terduga. Setelah beberapa bulan bekerja, rutinitasku dengan majikan mulai berjalan stabil. Aku mulai memahami pola hidupnya, menyesuaikan ritme kerja, dan merasakan kepercayaan yang semakin tumbuh antara kami. Namun, sebuah perubahan besar tiba-tiba muncul yang sama sekali tidak pernah kuharapkan. Suatu pagi, ketika aku tengah menata ruang tamu seperti biasa, majikanku datang dengan wajah serius namun tenang. Ia meminta agar aku duduk sejenak. Jantungku berdebar, tidak karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang tak dapat diungkapkan. Tidak ada kata yang terucap lama, tetapi aku menangkap keseriusan dalam tatapannya. Dengan langkah hati-hati, ia menyampaikan sesuatu yang membuatku terdiam. Ia ingin menikah denganku. Kalau dipikir kembali, aku menyadari betapa besar kejutan itu. Seorang pria Arab, 62 tahun, yang selama ini aku kenal sebagai majikan yang tegas dan penuh hormat, melamarku. Ia bukan hanya sekadar menyatakan niat, tetapi menyampaikannya dengan ketulusan yang begitu nyata, menegaskan bahwa ini bukan sekadar formalitas atau tuntutan budaya, tetapi keputusan yang lahir dari hatinya sendiri. Aku duduk terpaku, pikiran berputar cepat. Banyak pertimbangan hadir. Perbedaan usia yang sangat jauh, reputasi sosial, dan tanggung jawab yang akan datang. Namun di saat yang sama, aku juga menangkap kejujuran yang tulus di wajahnya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya ketulusan yang membuatku sulit menolak. Setelah beberapa hari penuh perenungan dan berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman, aku menerima lamarannya. Aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku secara permanen, tetapi aku juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk masa depan yang lebih aman dan stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman yang tidak pernah kulalui sebelumnya. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna. Majikanku memastikan semuanya tertata rapi, sesuai dengan tradisi Arab, namun tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan diriku. Tidak banyak orang yang hadir, hanya keluarga dekat dan beberapa kerabat yang dipercaya. Pakaian pernikahan sederhana namun elegan, dihiasi dengan aksen emas lembut yang menunjukkan kemewahan tanpa berlebihan. Suasana pernikahan terasa hangat, meski penuh ketenangan yang berbeda dari pernikahan muda-mudi biasa. Namun puncak dari pengalaman itu adalah malam pertama pernikahan kami. Aku duduk di kamar dengan perasaan campur aduk, gugup, takut, namun juga penasaran. Semua yang selama ini kubayangkan tentang malam pertama segera melintas di pikiran, tetapi kenyataannya jauh berbeda dari ekspektasi yang menakutkan. Majikanku masuk perlahan, tanpa tergesa, tanpa menunjukkan sikap yang menakutkan atau memaksa. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan lembut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa takut dan tegang perlahan sirna saat aku menyadari bahwa ia tidak mengharapkan apapun selain kehadiranku di sana. Ia hanya ingin memastikan aku merasa aman, nyaman, dan dihargai. Dalam momen itu, aku menangkap sesuatu yang sangat jarang terjadi, penghormatan sejati terhadap seseorang yang baru menjadi pasangan hidupnya. Ia mengangkat tanganku dengan hati-hati, tidak untuk memaksa atau menuntut, tetapi untuk memakaikan cincin pernikahan yang ia siapkan.
Air mataku menetes, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur dan lega. Malam itu kami tidur berdampingan tanpa ada paksaan. Ia hanya memelukku perlahan, memberikan rasa aman dan rasa hormat yang luar biasa. Pengalaman itu mengubah pandanganku tentang pernikahan. Aku belajar bahwa cinta dan perhatian tidak selalu hadir melalui kemesraan atau gestur fisik. Kadang, kepercayaan, rasa hormat, dan perhatian terhadap kenyamanan pasangan adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Hari-hari setelah malam pertama terasa lebih ringan. Aku mulai memahami bahwa hubungan kami dibangun di atas fondasi penghormatan dan kepercayaan. Majikanku tetap tegas dan disiplin dalam rutinitas sehari-hari, tetapi kini aku merasa bahwa hubunganku dengannya lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Ada keterikatan emosional yang halus, muncul dari perhatian kecil yang ia berikan setiap hari. Aku belajar untuk menyesuaikan diri tidak hanya dengan lingkungan dan pekerjaanku, tetapi juga dengan kehidupan pernikahan yang unik. Tidak ada tekanan sosial yang harus kubawa, tidak ada ekspektasi fisik yang berlebihan, hanya keseimbangan yang harus dijaga antara tanggung jawab, pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga baru. Seiring waktu, aku menyadari bahwa keberanian untuk menerima lamaran ini membawa banyak pelajaran berharga, tentang kesabaran, tentang memahami orang lain, dan tentang pentingnya penghormatan dalam hubungan yang berlandaskan pernikahan. Malam pertama yang semula kutakuti ternyata menjadi titik awal dari perjalanan yang lebih dalam, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping yang dihargai dan dipercaya. Setelah malam pertama yang penuh ketenangan, hidupku berubah secara signifikan. Aku bukan lagi sekadar pekerja di rumah majikanku, tetapi juga menjadi bagian dari rumah tangga yang harus dijaga keseimbangannya. Tanggung jawab baru ini bukan sekadar soal menjaga kebersihan atau menata perabotan, tetapi juga memahami ritme hidup seorang pria yang telah melewati usia 60-an dan menjalani hidup sendirian selama bertahun-tahun. Pagi-pagi aku tetap menjalani rutinitasku, membersihkan ruang tamu, mengepel lantai, menata kamar tidur, dan memastikan segala sesuatu berjalan tertib. Namun kini ada lapisan baru dalam pekerjaan itu, yaitu kesadaran bahwa setiap gerakan, setiap langkah, dapat memengaruhi kenyamanan majikanku sebagai suamiku. Aku belajar membaca tanda-tanda kecil. Kapan ia ingin sendiri, kapan ia ingin ditemani, dan kapan aku harus menyesuaikan ritme agar keseharian tetap lancar tanpa menimbulkan ketegangan. Kehidupan pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan ini menuntut kesabaran dan pengertian ekstra. Terkadang ia tampak lelah atau berjalan pelan, memerlukan bantuan kecil yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan harus kulakukan. Namun aku menyadari bahwa ini bukan beban, melainkan tanggung jawab yang lahir dari kasih sayang dan penghormatan. Setiap tindakan kecil yang aku lakukan untuk membantunya, menyiapkan minuman, memastikan kursi nyaman, menjaga agar jalannya aman, memberikan rasa tenang bagi kami berdua. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami mulai membentuk pola yang stabil. Aku mulai mengenal sisi lembut majikanku yang sebelumnya tersembunyi di balik ketegasan dan disiplin. Ia tetap tegas dalam rutinitas, tetapi kini aku merasakan empati dan perhatian yang tulus terhadap keberadaanku. Ia memperlakukan aku bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak, ruang, dan pilihan. Hal itu mengajarkanku bahwa hubungan sehat bukan hanya soal perasaan atau keinginan, tetapi juga tentang penghormatan dan kesadaran terhadap kebutuhan pasangan. Pekerjaan rumah tetap menuntut, tetapi aku mulai menikmatinya sebagai bagian dari kehidupan baru. Rumah besar yang semula terasa berat kini menjadi tempat di mana aku belajar disiplin, ketelitian, dan kesabaran. Rutinitas yang awalnya terasa melelahkan kini berubah menjadi sarana introspeksi dan pembelajaran diri. Aku mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang fisik atau materi, tetapi juga tentang kemampuan menjaga keseimbangan, menghormati orang lain, dan memahami nilai waktu yang kita miliki. Pada saat yang sama, aku juga belajar tentang kesendirian dan bagaimana seseorang yang telah lama hidup sendiri memerlukan perhatian sederhana namun berarti. Kehadiran aku sebagai pasangan bukan sekadar teman hidup, tetapi juga penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari.
Aku menyadari bahwa tindakan-tindakan kecil, seperti menata kursi favoritnya, menyiapkan teh hangat pada waktu yang sama setiap hari, atau sekadar menempatkan buku yang sering ia baca di samping tempat tidur, memberikan rasa nyaman yang sangat berharga. Fondasi yang kuat melalui perhatian terhadap kebutuhan nyata pasangan. Seiring waktu, aku mulai melihat perubahan dalam diriku sendiri. Aku menjadi lebih sabar, lebih peka terhadap lingkungan, dan lebih memahami makna tanggung jawab dalam hubungan. Kehidupan di rumah besar ini mengajarkanku bahwa keberhasilan hubungan bukan semata-mata tentang cinta romantis, tetapi juga tentang kemampuan untuk menghargai, menyesuaikan diri, dan menjaga keseimbangan emosional. Setiap hari yang berlalu membawa pelajaran baru. Aku belajar bagaimana menghadapi perbedaan usia dengan bijaksana, bagaimana menghargai pengalaman hidup seseorang yang lebih tua, dan bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa kehilangan identitas diri. Semua pengalaman itu membentukku menjadi pribadi yang lebih matang, penuh empati, dan mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Pengalaman ini juga membuatku menyadari satu hal penting. Dalam kehidupan, keberanian untuk melangkah dan mengambil keputusan yang tidak biasa dapat membawa pelajaran berharga. Keputusan untuk menerima lamaran majikanku adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan itu bukan hanya mengubah status sosial atau hidup sehari-hari, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan pribadi yang selama ini tidak pernah kucapai di kehidupan sebelumnya. Dalam keseharian rumah tangga kami, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu terlihat melalui kemesraan atau kata-kata manis. Kadang, cinta terlihat dalam bentuk perhatian kecil, kesabaran, dan ketulusan dalam menjaga kenyamanan satu sama lain. Malam pertama yang tenang, rutinitas yang tertata, dan perhatian yang konsisten menjadi bukti nyata bahwa hubungan yang sehat dibangun dari dasar saling menghormati dan memahami. Hari-hari berikutnya tetap menuntut, tetapi aku tidak lagi merasa terbebani. Aku menyadari bahwa keberhasilan hubungan ini bergantung pada kemampuan kami berdua untuk menyesuaikan diri, memahami kebutuhan masing-masing, dan membangun komunikasi yang tidak selalu verbal tetapi efektif. Kami belajar membaca gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kebiasaan sehari-hari untuk menciptakan suasana harmonis di rumah. Aku juga belajar untuk menempatkan diri dalam perspektif majikanku. Usia yang lebih tua membuatnya memiliki keterbatasan fisik dan rutinitas yang berbeda. Namun, dengan pendekatan yang tepat, aku bisa menjadi pendamping yang mendukung tanpa menimbulkan rasa terganggu. Hal ini mengajarkanku tentang kesabaran, pengendalian diri, dan arti pengorbanan kecil dalam hubungan pernikahan. Seiring waktu, aku semakin memahami bahwa kehidupan di rumah majikan ini bukan sekadar rutinitas kerja atau kewajiban sebagai istri, tetapi juga proses pembelajaran tentang kehidupan, hubungan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Aku belajar bahwa cinta dan perhatian dapat hadir dalam bentuk yang sederhana namun berarti, dan bahwa kesabaran serta ketelitian adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi dengan perbedaan usia yang signifikan. Pengalaman ini memberiku pandangan baru tentang kehidupan. Aku memahami bahwa kepercayaan, rasa hormat, dan perhatian kecil dalam hubungan adalah bentuk cinta yang paling kuat. Malam pertama yang sederhana namun penuh ketenangan menjadi simbol dari perjalanan pernikahan kami. Sebuah hubungan yang tidak didasarkan pada ekspektasi atau tekanan, tetapi pada kesadaran, perhatian, dan kesabaran. Dan akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Bertemu dengan majikanku, menerima lamarannya, dan menjalani malam pertama yang berbeda dari bayanganku, semuanya membentuk pengalaman yang akan selalu aku kenang. Aku belajar bahwa kehidupan bukan selalu tentang apa yang kita rencanakan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi kesempatan dan perubahan dengan hati terbuka. Hari-hari di rumah itu kini terasa lebih hidup. Rumah yang dulunya sunyi dan penuh ketertiban kini menjadi tempat di mana aku merasa dihargai, aman, dan memiliki ruang untuk tumbuh. Aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar status, tetapi perjalanan pembelajaran, pengertian, dan empati yang mendalam. Dengan memahami kehidupan majikanku, menyesuaikan diri dengan ritme rumah, dan menjalani tanggung jawab pernikahan dengan kesadaran penuh, aku menemukan stabilitas, kedewasaan, dan rasa aman yang selama ini kuidamkan.
Malam pertama yang tenang hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membentukku menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan penuh pengertian. Akhirnya, aku menyadari bahwa keberanian untuk melangkah, ketulusan hati, dan kesabaran dalam menghadapi situasi baru adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Pengalaman ini memberiku pelajaran berharga. Dalam hidup, hal-hal yang tampak menakutkan atau tidak biasa kadang membawa hikmah dan kesempatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan inilah kisahku, seorang gadis desa yang dinikahi majikan Arab berusia 62 tahun, yang malam pertamanya justru mengajarkanku arti sebenarnya dari penghormatan, perhatian, dan cinta sejati.